Hai Gigs, di video kita kali ini kita akan membahas satu rapper yang fenomenal, yang lagu-lagunya hingga saat ini masih diputar. Ia menjadi salah satu rapper yang berpengaruh di dunia berkat lagu-lagunya yang menginspirasi dan selalu membawa isu-isu sosial yang relate pada tahun itu. Ia bukan hanya seorang rapper, tapi juga seorang aktor, penulis, penyair, bahkan seorang aktivis. Siapa lagi kalau bukan Tupac Shakur. Tupac Amaru Shakur, atau lebih dikenal dengan Tupac Shakur, merupakan rapper kebangsaan Amerika yang lahir di Manhattan, New York pada 16 Juni 1971. Orang tua Tupac merupakan orang yang sederhana dengan segala permasalahan hidupnya yang menghantuinya. Sedangkan ayahnya, Billy Garland, ia seorang mantan anggota partai Black Panther, partai yang berusaha untuk menjunjung hak-hak orang kulit hitam yang pada saat itu masih mendapatkan ketidakadilan dari pemerintah. Untuk kalian tahu, nama lahir Tupac adalah Paris Luciani Crooks. Namun setelah berusia 1 tahun, ibu Tupac mengganti namanya dengan Tupac Amaru Shakur karena terinspirasi oleh revolusioner Peru yang berjuang melawan kekuasaan Spanyol. Ia bernama Jose Gabriel Tupac Amaru. Pada tahun 1984, Tupac dan ibunya pindah ke Baltimore, Maryland, dan memulai kehidupannya yang baru. Tupac mulai menekuni akting dan puisi di sekolah barunya, yaitu Baltimore School of the Arts. Sekolah di mana Tupac pertama kali bertemu dengan aktris Jada Pinkett dan menjadikannya sebagai objek puisi-puisi indah Tupac. You are the omega of my heart, the foundation for my conception of love. Lalu, Tupac dan temannya, Dana Mouse Smith, mengikuti lomba rap yang diadakan di sekolah, dan mereka memenangkan kompetisi sebagai rapper terbaik di sekolah. Disinilah awal mula Tupac menjadi rapper yang kita kenal, rapper ganas dengan lirik-liriknya yang seperti peluru. Pada tahun 1988, Tupac pindah ke California dan bergabung dengan komunitas miskin di San Francisco Bay Area. Di kota inilah Tupac memulai karirnya sebagai rapper dengan nama panggung MC New York setahun setelah kemindahannya, yaitu tahun 1989. Beberapa bulan kemudian, guru puisi Tupac sekaligus manajernya, Layla Steinberg, membantu Tupac untuk menggelar pertunjukan pertamanya bersama grup rapnya. Di grup inilah Tupac mulai menggunakan nama panggung yang kita kenal sampai saat ini, yaitu Tupac. Tupac, go ahead and rock this. Tak lama setelah itu, Tupac mulai merilis album pertamanya, yaitu Tupacalypse. Album ini merupakan album hebat yang dijadikan referensi bagi rapper-rapper seperti Eminem dan masih banyak lagi rapper lainnya. Album ini berisi kritik sosial untuk masyarakat Amerika yang memperlakukan orang kulit hitam dengan tidak cukup baik, mulai dari kebrutalan polisi, rasisme, sampai yang lebih spesifik seperti kehamilan remaja. Kita lompat ke tahun di mana Tupac bertemu legenda hip hop dari East Coast dan Notorious B.I.G. atau yang dikenal dengan Biggie. Mereka berdua pertama kali bertemu pada tahun 1993 di lokasi syuting Justice Poetic, sebuah film yang dibintangi Janet Jackson bersama Tupac dan Regina King. Pada pertemuan berikutnya, Biggie melihat Tupac dan mengingatnya ketika Tupac sedang menyanyikan lagunya yang berjudul Party and Bullshit, dan Biggie merasa cocok dengan Tupac sejak pertemuan itu. Tapi menurut Idi Amin, salah satu anggota Outlawz, Biggie sangat tidak senang dengan perkembangan karir Tupac dan meminta Tupac untuk menjadi manajernya. Dalam sesi wawancara bersama Ben Westhoff, Idi Amin menambahi, Biggie tampak mengenakan Timberland yang sama selama setahun, sedangkan Tupac tinggal di Waldorf Astoria, membeli Rolex dan berkencan dengan Madonna. Namun, pada saat itu Tupac menyarankan pada Biggie untuk tetap bersama Puffy dan berkata bahwa kelak Puffy akan membawa Biggie menjadi seorang bintang. Pada tahun 1994, terdapat tragedi The Quad Studio Shooting, penembakan terhadap Tupac ketika dalam perjalanan menuju studio milik Jimmy Henchman. Dalam tragedi ini, Jimmy ingin memberikan Tupac penawaran menulis lagu untuk kliennya, yaitu grup rap bernama Little Sound, dan memberi Tupac uang yang cukup besar. Oleh karena itu, Tupac tertarik dan menyetujuinya. Ketika dalam perjalanan menuju ruangan Henchman, Tupac dirampok dan dihujani beberapa tembakan oleh kelompok tak dikenal. Dalam keadaan berdarah-darah, Tupac berhasil menyelamatkan diri dan lari menuju studio yang di dalamnya sudah ada Biggie dan gengnya. Tupac menyadari adanya kejanggalan yang terjadi di studio. Biggie dan gengnya seakan tidak kaget dengan apa yang telah Tupac alami. Seakan mereka semua sudah mengerti hal itu akan terjadi. Tupac menggunakan insiden ini sebagai jembatan pertama untuk menghabisi Biggie dan Puffy, karena menurutnya mereka berdua pasti tahu perampokan ini akan terjadi, tapi mereka memilih diam. Kecurigaan paling liar Tupac, merekalah dalang utamanya. Beberapa waktu setelah kasus ini, Tupac dilaporkan atas tuduhan pelecehan seksual dan dijatuhi hukuman 18 bulan hingga 4,5 tahun penjara.
Tupac berkata dalam sebuah interview, Trust nobody. Trust nobody after dog. You know what I mean? Straight up. My closest friends did me in. My closest friends, my homies, people who I done took care of their whole family. I done took care of everything for them, looked out for them, put them in the game, everything. Turned on them. Fear is stronger than love. Remember that. Tupac masih tidak percaya bahwa East Coast dan teman-temannya mengusiknya. Tupac menyalahkan Biggie, Puffy, dan Jimmy Henchman dari semua yang ia alami. Selama perseteruan ini terjadi, Tupac mendapat pesan secara anonimus yang bertuliskan, "Tidak ada yang datang merampokmu, mereka datang untuk mendisiplinkanmu." Pada 2011, jauh setelah mendiang Tupac meninggal, kasus ini baru terungkap setelah seorang pembunuh yang dipenjara seumur hidup mengaku bahwa ia adalah salah satu yang merampok Tupac di Quad Studios. Dia membeberkan bahwa pelaku yang menyuruhnya dan membayarnya adalah Jimmy Henchman. Nama si bejat ini adalah Dexter Isaac. Dexter berkata, pada tahun 1994, James Rosemont atau Jimmy Henchman mempekerjakan saya untuk merampok Tupac Shakur di Quad Studios. Dia memberi saya $2.500, ditambah semua perhiasan yang saya ambil, kecuali satu cincin yang diambil untuk dirinya sendiri. Pada saat itu, Jimmy jelas mengelak dan berkata bahwa omongan Dexter itu adalah omong kosong. Tapi, setelah banyak hal yang terjadi dengan Jimmy, berawal dari tuduhan satu ke tuduhan lainnya, ia akhirnya mendekam di penjara seumur hidup dan mengakui bahwa dalang dari perampokan Tupac adalah dirinya. 3 bulan setelah insiden perampokan ini terjadi, tepatnya pada Februari 1995, Biggie merilis lagu yang berjudul Who Shoot Ya. Who shot ya? Separate the weak from the ops. Lead hard to creep them Brooklyn streets. Sebenarnya, lagu ini dibuat sebelum kejadian perampokan Tupac, dan sang produser pun paham akan situasi yang terjadi dan berpikir bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk merilis lagu ini. Pada tahun 1995, The Source Awards menjadi awal mula pergesekan antara East dan West Coast. Dalam sebuah wawancara, Ice Cube juga berkata bahwa malam itu semuanya dalam ambang keributan dan setiap orang sudah mengantongi senjata. Suge Knight yang dikenal sebagai mafia pun memberikan keterangan yang cukup bold dalam acara itu. Ia berkata bahwa ia berada di sisi Tupac. Like to tell Tupac keep his guards up, we ride with him. Singkat cerita, Suge mengeluarkan Tupac dari penjara dan menawarkan kerjasama. Tupac tak hanya sekedar setuju. Ia berkata pada Suge tentang kemarahannya pada Biggie. "Aku ingin kau ada di pihakku, karena aku ingin menghancurkan Bad Boy Records. Aku yakin mereka ada hubungannya dengan kasus penembakanku." My Ambition as a Rider menjadi lagu pertama Tupac setelah keluar dari penjara. Ia tidak sedang bersenang-senang di sini, karena ada sesuatu yang harus ia sampaikan dalam lagunya. Pada bulan Maret tahun 1996, di acara Soul Train Music Awards, Tupac dan Biggie bertemu untuk pertama kalinya setelah keluar dari penjara. Dan di hari itu juga, Suge dan Tupac punya rencana untuk naik ke atas panggung ketika Biggie ada di sana. Kami tiba untuk acara penghargaan itu, dan itu terlihat seperti invasi tentara. Petugas keamanan berpikir, "Wow, ada apa ini?" ucap Suge Knight. Suge dan Tupac melewati area VIP dan melihat segerombolan bad boys dan beberapa anggota geng Crips dari daerah Compton. Dan terdapat tuduhan bahwa Tupac menodongkan senjata ke area Biggie pada saat itu. Singkat cerita, setelah proses perekaman lagu, bodyguard yang sekaligus kawan Tupac mengatakan dalam interview bahwa ia bertanya pada Tupac, "Apakah kamu mendengar apa yang barusan kamu rekam?" Dan Tupac pun menjawab, "Ya, aku sendiri yang menulis liriknya." Di saat itu juga bodyguard Tupac langsung menyarankan agar Tupac menggunakan rompi anti peluru dan meningkatkan keamanannya. There you go, baby. There you go, baby. I love that too. What up, dog? One love, one love. I love all y'all, every last one of y'all. I ain't mad at you. Watch your back. Watch my back. Pada Juni tahun 1996, lagu diss legendaris pun dirilis, Hit 'Em Up. Fat motherfucker. West side, bad boy killer. Hit 'Em Up merupakan lagu hip hop klasik yang maksudnya adalah serangan langsung pada semua orang-orang Bad Boy Records. Fuck Mobb Deep. Fuck Biggie. Fuck Bad Boy as a staff, record label, and as a motherfucking crew. Dan yang paling membuat Biggie marah dari lagu Hit 'Em Up adalah You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad boys, niggas fuck for life. lalu Biggie mereaksi itu dalam sebuah interview dan berkata, jika bajingan itu benar-benar melakukan ewean dengan Faye atau istri Biggie, itu sangat menjijikkan. Bagaimana bisa dia melakukan itu? Tak pernah sekalipun dia mengatakan bahwa Faye melakukan tindakan kotor itu padanya. Jikapun dia mengiyakan ajakan itu, kenapa kau tak menghormatinya dengan cara seperti itu? Biggie melanjutkan dengan berkata, jika kau ada masalah denganku, lalu kau seperti, aku akan menyendiri istrinya. Apa kau yakin akan bersikap kasar padanya? Apa kau ada masalah dengannya? Omong kosong, itu tidak masuk akal. Itulah kenapa aku tidak mempercayainya. Singkat cerita, sebelum Tupac ingin pergi dengan kekasihnya ke Hawaii, tepat pada 7 September, Tupac dan Khaydada Jones terlebih dahulu pergi ke Las Vegas untuk bergabung dengan Suge Knight menonton pertandingan boxing antara Mike Tyson dan Bruce Seldon.
Kayak Dada membantu Tupac mengemasi kebutuhan tripnya. Tupac menjawab jika terlalu gerah untuk menggunakan rompi itu. Setelah menonton tinju, Tupac pergi ke kasino untuk bersenang-senang, tapi semuanya berakhir dengan kerusuhan. Tupac kedapatan berkelahi dengan pria bernama Orlando Anderson, seorang anggota dari geng Crips. Anderson didorong oleh Tupac hingga terjatuh dan sempat memberi sedikit tendangan sebelum akhirnya pihak keamanan datang. Namun dalam kasus ini, tak ada pengaduan resmi dan semua orang yang terlibat kerusuhan di sini pergi meninggalkan lokasi. Tupac pun kembali ke hotel dan menyadari jika kekasihnya berganti pakaian, yang menandakan ia tak ikut ke kunjungan berikutnya. Tupac pun meninggalkannya menuju rumah Suge Knight. Lalu ia pergi mengendarai BMW bersama Suge menuju klub 662. Sebab Tupac ada jadwal tampil di sana untuk mengumpulkan uang yang diperuntukkan untuk tempat gym yang ingin membantu anak-anak menghindari kekerasan. Para pengawal yang bersama mereka tidak bersenjata, bukan karena tidak siap akan risiko yang ia hadapi di jalanan, tapi karena izin yang diperlukan untuk senjata mereka belum diajukan. Berikut, bagian paling menyedihkan dari panjangnya kisah ini. Kematian Tupac dalam perjalanan menuju klub 662. Dalam perjalanan itu, mobil Cadillac berwarna putih berhenti di samping mobil BMW milik Suge Knight, dan pria bersenjata di dalamnya memberikan tembakan brutal sebanyak 13 kali. Dari 13 tembakan itu, ada 4 peluru yang bersarang ke tubuh Tupac. Suge yang pada saat itu terkena percikan peluru, langsung ngegas kendaraannya untuk menjauh dari Cadillac putih. Tapi karena banyak pecah tertembak, ia tak pergi terlalu jauh dari TKP penembakan Tupac. I'm driving, sending off to get to the hospital, pick back. Pac looked at me and said, "You know what? You need the doctor more than me. You the one shot in your head." And we laughed the whole time going find our way to the hospital. Pada tahun 2014, pensiunan polisi Las Vegas memberi beberapa kesaksian pada malam itu. Tupac mengatakan padanya, "Fuck you," ketika ditanya siapa yang menembakinya. I said, "What happened? Who did this? Who shot you?" And he looked me right in the eyes. We looked at each other and he said, "Fuck you." Singkat cerita, Tupac dibawa ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Paru-paru kanannya diangkat dan ia dipasangi alat-alat untuk mendukung proses operasi ini. Tupac yang tak sadarkan diri dipaksa sadar oleh dokter dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan cara resusitasi atau menekan dada berulang-ulang. Tapi ibu Tupac berkata pada dokter untuk berhenti melakukan itu karena hanya akan menyakiti anaknya. Ibunya tak tega melihat anaknya kesakitan akibat peluru-peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Dan di hari ke-6 setelah penembakan, pada 13 September 1996, Tupac Amaru Shakur dinyatakan meninggal. Setelah hampir 30 tahun kasus pembunuhan Tupac tidak terpecahkan, akhirnya pada Jumat 29 September 2023, pihak kepolisian Nevada mengumumkan bahwa mereka menemukan siapa yang membunuh Tupac. Ia adalah Duane Davis, atau biasa disebut Kevin D, salah satu pimpinan geng Crips asal Compton. Kevin D didakwa melakukan pembunuhan karena diduga mengatur penembakan saat berkendara. Dalam persidangan, Kevin D mengaku bertugas sebagai komandan di lapangan dalam upaya pembunuhan Tupac. Upaya ini dilakukan setelah Tupac berkelahi dengan ponakannya, yaitu Orlando Anderson, yang sudah lama diperkirakan sebagai pembunuh Tupac. Sering dikatakan bahwa keadilan yang tertunda adalah keadilan yang ditolak, ucap Steve Wilson, seorang jaksa wilayah Clark, pada wartawan. Dalam kasus ini, keadilan telah tertunda, tapi keadilan tak bisa diingkari. Lanjutnya. We look at that from the selfish side, like, you know, that guy died. Oh, it's so sad. Why is it sad? He's away from all of this bad stuff that's here on earth. Bagaimana menurut kalian tentang konflik Tupac dan Biggie? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar.